Bagaimana cara menghadapi dosen killer? Coba dipelajari dulu dosen ini, kenapa dia menjadi killer? Apakah dia memang bermasalah? Kalau di Amerika, di Eropa, dosen-dosen itu direview, ditinjau ulang. Dia layak tidak berhadapan dengan manusia. Kalau dosen tidak layak berhadapan dengan manusia, banyak laporan, maka dia disuruh berhadapan dengan komputer. Karena kalau orang yang tidak layak berhadapan dengan manusia, dipaksakan juga dua kemungkinan. Kalau tidak dia error, orang lain error. Nah, tapi kadang tidak selamanya salah dosen. Bisa jadi mahasiswa itu. Buktinya dengan mahasiswa yang lain dia tidak error. Dengan Ahmad dia marah. Dengan Junaidi dia marah. Dengan Abdul Somad dia marah. Tapi dengan Aisyah, dengan Fatimah, itu menunjukkan artinya. Tapi ada juga dosen laki-laki, dengan Aisyah dia marah, dengan Fatimah dia marah, dengan Anto dia baik. Wah, ini mengerikan. Ini kalau bahasa Jawanya something wrong. Nah, oleh sebab itu maka kita bicarakan bersama. Di sana ada dewan kehormatan, ada dekan, ada kajur, ada senat, bicarakan. Kalau nggak berani ngomong langsung, buat laporan. Tapi jangan isu, jangan hoax. Betul-betul data dan fakta, terjadi kekeliruan. Tapi insya Allah dosen-dosen kita baik-baik. Mereka jadi dosen itu kan karena lulus fit and proper test. Ustadz kok tahu? Saya melewati tes itu. Sampai macam-macam tes yang saya lalui. Surat kesehatan dari dokter, dia ragu saya sakit. Surat berkelakuan baik dari Kapoltabes Pekanbaru, saya urus semua. Disangkanya saya PKI. Nyatakan Kapoltabes Pekanbaru menyatakan orang ini tidak terlibat G30 PKI dan tidak teroris. Masa tampang seganteng ini teroris? Bersih semua. Sampai fit and proper test disuruhnya saya putar. Silakan masuk. Saya masuk. Putar kanan. Putar kiri. Habis itu saya heran, ini tes apa? Oh, ternyata Anda tidak cacat. Semua dites, sampai bibir saya pun ditanyanya. Kenapa bibir Anda hitam? Anda merokok ya? Tidak Pak. Kok bibir Anda hitam? Ya saya hitam, bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Apa ada-ada aja. Jadi jangan kalian sangka jadi dosen itu tidak pakai tes. Oh, luar biasa tesnya. Mohon nasihat Ustadz untuk para aktivis kampus yang ketika azan masih tetap rapat. Mana yang lebih baik, menghentikan rapat kemudian sholat atau menunda sholat untuk menyelesaikan rapat? Saya lebih baik meninggalkan jabatan saya daripada meninggalkan panggilan yang lebih utama, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pidato Kapolda Sulawesi Selatan. Bintang di sini, pakai pistol. Pidato dia, lebih baik, ini panggilan yang paling utama, panggilan Allah SWT. Saya ketemu langsung, luar biasa itu manusia. Manusia-manusia unik yang perlu dibudidayakan. Jarang-jarang orang seperti ini. Kalau ada orang seperti ini, kita doakan. Allahumma katsir amsalahu, jadikan orang seperti ini banyak di atas muka bumi ini, ya Allah. Jadi Pak Ustadz, ikutlah Pak Kapolda tuh. Saya tak pernah pacaran, sama macam saya. Dan bingung untuk mencari calon istri, sama. Bagaimana ya Ustadz kriteria calon istri yang baik? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. Pertama, limaliha, sukih. Kaya, duitnya banyak, wakeh tenan. Wali jamali, wali hasabiha, keturunan orang baik-baik. Bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Wali jamaliha, beautiful, sweet. Tapi jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis. Saya dulu dipesan orang, nanti kalau kau nikah jangan cari hitam manis. Kenapa gitu? Habis manisnya tinggal hitamnya. Yang hitam manis jangan tersinggung. Bercanda.
walidiniha, karena agamanya. Kalau kau cari karena cantiknya, cantik akan berubah, hari berganti musim berubah. Dulu cantik bukan main. Tapi begitu sudah anak keluar 3, bongkar mesin, hancur. Kalau kau carikan hartanya, dulu karena cincinnya banyak, hari ini dia berubah, harta tak ada lagi. Akhirnya kau benci. Kau cari karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari suku, dicopot gelar kehormatan karena melanggar pantangan suku. Tapi kau carilah karena sesuatu yang tak lekang, karena lupa pula. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Itulah karena agamanya. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu jelek, nanti kau malu bawa dia kondangan. Yang sedang-sedang saja. Masalah jelek dan cantik itu kan relatif. Witing trisno jalaran suko kulino. Karena selalu dilihat lama-lama cantik. Laki-laki aja sering dilihat jadi cantik. Nauzubillah. LGBT. Oleh sebab itu kau cari, dan selagi kuliah nggak usah mikirin itu dulu. Pokoknya kau kuliah aja, nanti setelah kau berhasil ngantri mereka datang. Saya aja yang sudah punya anak, sudah nikah, banyak yang mau jadi yang kedua. Pede sekali Ustaz nih. Nggak, komen-komen di FB aja. Pokoknya kau berhasil, jangan pikirkan. Ustadz dulu waktu di Mesir ada pacaran. 4 tahun saya di Mesir, enggak pernah pacaran. Wallahi, demi Allah. Berani saya bersumpah. Emang enggak pernah. Tanya teman-teman saya yang ada di Surabaya. Ustadz Somad dulu waktu di Mesir pacaran? Enggak. Kenapa? Enggak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100. Yang perempuan 300. Hitung aja skala berapa itu. Habis semua digarap ketua-ketua persatuan. Kita nggak dapat. Pokoknya sedih lah. Nggak ada apa-apanya ketika cinta bertasbih. Tapi nanti setelah kau berhasil, insya Allah, di mana ada gula, di situ ada semut. Ustadz, cara berdakwah yang baik kepada pemuda yang belum paham syariat Islam itu gimana? Aku tidak mengerti syariat Islam. Orang yang tidak ngerti harus kita beri pengertian. Jangan kita ejek, jangan kita caci maki, mesti kita ajari. Oh, Ustadz Somad itu berdakwah. Ustadz Somad tidak berdakwah. Ustadz Somad hanya cerita-cerita di depan orang baik-baik. Betul? Ini yang di depan saya ini kan orang baik-baik semua. Habaib, ulama, Pak Rektor, Pak Kapolres, Pak Kapoltabes, orang-orang baik. Ini orang baik semua. Tapi ada yang berceramah di diskotik-diskotik. Masuk dia ke dalam, dia ceramah. Bro, sampai kapan kau minum? Kau akan mati menjadi cacing tanah. Banyak mereka itulah yang berdakwah luar biasa. Oleh sebab itu kita ikuti selera. Buat polling, polling kajian kampus. A, ustadz jenis apakah yang kau inginkan? B, ikuti aja selera mereka. Jangan kita paksa. Polling, sebar semua. Dia mau. Kata dia, saya sebenarnya ustadz sudah lama mau ngaji. Terus kenapa nggak ikut ngaji? Saya nggak ngaji karena ustadz itu setiap ceritanya neraka aja. Saya setiap ceramah neraka. Saya maunya bagaimana membangkitkan motivasi belajar. Oh, kalau gitu panggil motivator. Kamu maunya apa? Saya maunya cerita bagaimana suksesnya mereka. Undang. Hadirkan di sana profesor, hadirkan di sana Kapoltabes, hadirkan di sana Pak Dandim, Komandan Kodim, hadirkan di sana psikiater, psikolog, dialog. Jadi tidak lagi ceramah tablik akbar, dialog, cerita-cerita. Karena ada sebagian orang kalau tablik akbar, dia bayangannya ini nasihat menjelang kematian. Dia takut. Nah, diikuti mereka. Kumpulkan nanti anak-anak muda yang belum ngaji, anak-anak muda hadir semua, kita tidak ada pengajian insya Allah, hanya praktek langsung. Praktek apa? Penyelenggaraan jenazah.
Mantap itu. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar Pak Ustadz. Kita harus sewa patung untuk mandi. Enggak usah, modalnya cuma kapur barus sama kain putih sama kapas aja. Terus praktek mandinya gimana? Yang nakal-nakal tuh mandi. Kasih celana dari pinggang sampai lutut, mandi. Pinjam semprot dorsmir. Mandi kan. Gali tanah, aku kuburkan. Gulung, setelah gulung, siapa yang bandel-bandel, yang preman-preman, gulung, letakkan dia situ. Yakin saya, menangis. Usolli ala hazihil janazah, arba'a takbiratin fardul kifayah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Salawat. Allahu Akbar. Allahumma afir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Udah, tangan dia kan gini, timbun. Timbun. Baru dia tahu rasanya mati. Wah, gladinya aja gitu kata dia. Apalagi seriusnya nanti. Insya Allah banyak yang berubah. Sekarang banyak penyelenggaraan jenazah, yang ikut orang tua. Kalau ada penyelenggaraan jenazah di masjid, orang tua nggak usah ikut. Karena dia yang mau dimandikan nanti. Yang ikut itu yang anak-anak muda aja. Nih. Jadi buat nanti anak-anak muda, khusus kajian pemuda Islam. Saya tidak tahu tata cara sholat, wudhu dan lain-lain. Wudhu dulu baru sholat. Mengikuti mazhab siapa? Saya hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh orang tua saya. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mazhabul am, mazhab man yuftih. Orang awam itu mazhabnya ngikut gurunya. Kalau ngikut saya, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ngikut Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin, pasti ikut mazhab Syafi'i. Karena beliau bermazhab Syafi'i. Kalau ikut Muhammadiyah, Pak Ustadz, majelis tarjih. Muhammadiyah punya majelis, namanya tarjih. Kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang mentarjihkan mazhab Maliki. Jadi ikut aja guru. Yang penting guru itu benar. Yang layak digugu dan ditiru. Guru saya tuh Pak Ustadz sholatnya pejam mata aja. Itu nggak ada. Itu mazhab apa itu? Hayya 'ala shalah. Pejam mata aja. Habis itu sudah. Wah, itu nggak benar. Carilah guru yang benar. Alaikum bisunnati, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, saya tidak tahu apa boleh ketika orang diberikan amanah, namun karena merasa belum kuat menerima amanah, jadilah seseorang itu menolaknya. Ada yang meminta amanah kepada Nabi, namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Istamilni ya Rasulullah, angkatlah aku jadi amil ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Innaka la dhaif, engkau orangnya lemah. Sedangkan amanah ini kuat. Orang yang layak menerima amanah sifatnya dua. Sudah dibacakan oleh Pak Rektor. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang layak orang yang kuat dan amanah. Ada orangnya kuat tapi tidak amanah. Ada orangnya amanah tapi tidak kuat. Yang lebih parah, sudahlah tidak kuat, tak pula amanah. Letoy, loyo, lesu, pembohong, penipu. Wah, ini na'udzubillah. Mudah-mudahan kita menjadi anak-anakku sekalian, sehat badannya, sehat fisiknya, olahraganya mantap, berenangnya rajin, puasa sunatnya oke, kalian orang-orang yang amanah, dan kalian pula orang yang kuat insyaAllah. Makanya olahraga terus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami setiap sore Ahad tuh main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Terus asar sama maghrib nggak sholat. Nah, ini nggak benar juga. Nah, jadi sesuaikanlah. Saya diberi jamaah busur panah. Ada di kamar saya gantung busur panah. Bagus tuh olahraga memanah. Kemudian silat. Ini di Jawa Timur kan banyak itu pesilat-pesilat tangguh. Ustadz bisa silat? Silat lidah bisa. Bagus. Bagaimana batas pergaulan dengan teman kerja yang bukan mahram?
Apa boleh jika kita sampai bergurau dengan teman kerja yang bukan mahram? Oh. Masuk pagi jam 8. Keluar jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan suami orang, 8 menit dengan suami sendiri. Makanya jangan heran terjadilah pelakor. Mengganggu laki orang. Ustadz ini perempuan aja yang salah. Oke, laki-laki juga ada yang salah. Siapa dia? Senior. Senang istri orang. Gara-gara apa? Gara-gara sekantor. Jadi kalau gitu kami yang sekantor dengan yang tidak mahram ini gimana Pak Ustadz? Boleh dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. 5 syarat. Tulis nanti, print, tempel di dinding. Pertama, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan tanpa mahram. Kalaupun berdua-duaan, harus ada orang ketiga, orang keempat duduk ramai-ramai. Karena kalau sudah berdua, berawal dari senyum-senyum, kirim-kiriman video lucu, kata-kata, akhirnya, ayo kita makan siang bersama yuk, ayo. Setelah makan siang, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan berdua-duaan. 2, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Sudah jelas orang Indonesia, hidung biasa-biasa, dagu biasa-biasa. Yang ditonton sinetron Korea. Tentu keinginan luar biasa, akhirnya diikutlah artis Korea, dipakailah dempul 3 linci. Oh. Besok berangkat ke kantor, semua muji, padahal mau ngetawain aja. Putih ya sekarang. Iya, ini kan pakai jus bengkoang. Padahal bedak 3 inci. Akhirnya apa yang terjadi? Wajah putih, tangan hitam. Saking mau buru-burunya, pakai. Sampai di kantor baru sadar pas di lift. Rupanya sebelah hijau, sebelah biru. Salah pasang. Jangan bersolek jahiliyah. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai karena kakinya dibeli gelang, kaki gemerincing, akhirnya batang kerincing. Kalau saya sedang ceramah lewat dia, nggak ada satupun yang melihat saya, semua ngelihat dia. 4, la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Biasa aja bersuara, jangan sampai mendayu. Walaupun sekantor sama dia. Gimana laporan saya? Iya Pak, siapa? Yap, siapa? Mana kertasnya kawan? Sebentar ya Pak. Oh. Di HP pun jangan. Di HP itu banyak perselingkuhan gara-gara itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Universitas Airlangga Surabaya. Ya, kok ibu seram sekali? Ya, salah sambung. Matikan. Gitu. Jangan lemah gemulai. Karena ada laki-laki, la takhda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa? Yatma'allazi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit, kalau didengarnya suara mendesah, dia langsung error. Error dia mendengar itu. Jangankan suara mendesah perempuan, suara mesin penjawab pun dia error. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk. Makanya suara-suara pramugari itu, ladies and gentlemen, apa ini? Coba tegas-tegas ya. Suara penyiar radio juga. FM 3. Ustadz, saya mau tanya, apakah di akhirat kalau kita masuk surga kita bisa mencium tangan Rasulullah SAW? Tidak hanya memandang wajahnya, tapi juga memeluk Nabi. Apakah bisa? Lalu bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Datang orang berkulit hitam memeluk Nabi, dipeluk Nabi. Lalu kata Nabi, kamu meluk kenapa?
Aku ini berkulit hitam ya Rasulullah. Aku budak hamba saya. Amalku tidak banyak. Aku tidak yakin nanti di surga bisa memeluk engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, kita ikuti sunnah Nabi, tak kita tinggalkan, maka kita insya Allah akan bersama dengan Nabi SAW. Apakah layak kami mencium Nabi padahal hidung kami lebih banyak mencium yang haram? Apakah kami layak melihat Nabi padahal mata kami lebih banyak menengok yang haram? Apakah kami layak mendengarkan kata-kata Nabi padahal telinga kami lebih banyak mendengar yang haram? Apakah lebih layak tangan kami ini bersalaman dengan Nabi? Hanya satu saja yang bisa kita mintakan, astaghfirullahalazim. Yang punya masa lalu banyak silap salah, taubat, nasuha, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhalal jannah, mlebu nang surga. Siapa saja yang bersyahadat masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, wa in zana wa in saraq, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Enak sekali. Berzina, mencuri masuk surga? Iya, cuman masuknya kapan? Ada yang masuknya langsung direct, tapi ada yang transit. Makanya kita berdoa 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari neraka. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah jauh dari neraka, karena tidak semua selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tidak layak, lil firdaus, masuk dalam surga. Wala aqwa alan naril jahimi. Aku juga tak layak masuk. Aku tak bisa masuk surga, tapi aku pula tak kuat masuk neraka. Wala aqwa, aku tidak kuat. Alan naril jahim, masuk neraka. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku, mislu adadir rimali, sebanyak buih di pantai. Banyak rimal, pasir di pantai. Fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau Maha Pemaaf segala silap dan dosa, ya Allah. Banyak itu. Renungkan itu. Meneteskan air mata. Nanti malam sholat. Baca itu. Menangis bapak di samping tempat tidur. Menangis. Sampai Mas, sampean ini apa? Tetap dia nangis gak berhenti. Kenapa Mas? Ingat mantan. Melayang bantal. Ustadz, mohon doanya bersama jamaah siswa SMA Negeri 9 Surabaya dan siswa seluruh SMA di Indonesia, karena kami akan menghadapi ujian nasional. Kita akan berdoa. Yang mau didoakan ujian nasional, yang berdoa UAS, ujian akhir semester. Insyaallah di akhir majelis kita doa. Yang baca doa Ustadz Abdul Somad. Tapi doa itu dikabulkan Allah karena para habaib kita, keturunan-keturunan Rasulullah, para kiai yang lidahnya tak pernah berhenti berzikir, ibu-ibu yang amanah, aminah, istiqamah. Maka nanti kita berdoa di akhir majelis, mudah-mudahan anak-anak kita lulus semua insyaallah. Bagaimana caranya supaya doa cepat terkabul dan bagaimana supaya jodoh yang kita impikan cepat datang? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua doa dikabulkan Allah. Orang yang merasa doanya tidak dikabulkan Allah, dia sudah suudzon pada Allah. Pertama, ada yang doa itu cash and carry, langsung. Dua, ada doa itu ditunda Allah karena ini belum layak. Sama seperti anak minta pisau, belum layak. Nanti kalau ku kasih kau luka.
Ini orang belum layak dikasih mobil. Nanti kalau dikasih mobil malah nggak sholat. Dulu waktu masih pakai motor sholat. Habis dikasih mobil, sholatnya Idul Fitri sama Idul Adha. Ilmunya belum sampai. Yang ketiga, ada orang-orang yang rezekinya ditahan Allah, nanti akan diberikan di surga. Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala takhatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi doa kita itu tetap saja doa. Ini sekarang banyak anak-anak muda nggak mau sholat, nggak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya tanya, sampean orang dungo, kamu kok nggak berdoa? Oh, yang lama aja belum dikabulkan. Ngapain nambah yang baru loh? Doa. Orang yang nggak mau berdoa itu sombong, maka doa. Ustadz, boleh nggak kalau saya doa saya sebutkan orangnya? Ya boleh. Ya Allah, itu ada ketua BEM, orangnya ganteng banget. Ya Allah. Rasanya kalau punya suami seperti dia, so sweet. Boleh, apa nggak boleh? Tolonglah kirimkan angin cinta ke hatinya. Tapi kalau dia tidak menerima, kirimkan angin puting beliung sekalian. Mati. Jangan, nggak boleh doa yang nggak baik. Andai dia tidak bersudi berterima, maka berilah yang lebih baik daripada dia, insya Allah. Maka kita minta pada Allah bukan yang kita mau, tapi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak kadang kalau dia nikah, istrinya biasa-biasa aja. Pas ditanya sama orang, Pak, istri bapak? Iya. Bapak ganteng kok bisa yang gitu? Itu yang paling indah menurut Allah. Itu artinya gagal dengan yang ayat itu. Aku tidak melihat engkau, yang kulihat adalah orang yang sudah mengirimkan engkau. Datang utusan presiden. Kita tidak lihat dia, yang kita lihat yang mengutusnya. Ada 3 orang diberi pena. Yang satu dikasih pena, yang satu dikasih pena, 3 orang. Tapi responnya beda. Yang satu berkata, cuman dikasih pena sama Pak Gubernur. Ya jadilah daripada nggak ada pena. Yang satu marah-marah. Masa cuman ngasih pena? Kasih kayak Harley Davidson. Yang satu lagi, aku tidak melihat bendanya. Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga setiap aku menulis orang akan bertanya, apa yang kau tulis? Tulisannya biasa, tapi pena ini pemberian sang raja. Nah, nanti begitu kau berdapat, walaupun dia biasa aja. Itu siapa? Dia yang sudah dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Nah, nanti bapak, ibu pulang besok kalau ada yang nanya, itu istrimu? Iya. Kok begitu bentuknya? Dia dikirimkan Allah. Jangan pernah kau berhenti bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ada usaha. Itu ada kiai, santrinya banyak. Ya pendekatan lah kiai. Ustaz, saya sudah ditolak calon mertua saya, gimana caranya? Jangan kamu sendiri ngadap ke sana. Kamu sendiri ngadap selengean celana sobek. Pakai kap 70. Ya enggak mau dia. Coba bawa. Tanya, calon mertuamu itu kerjanya di mana? Di Universitas Airlangga. Bagian apa dia? Di kantor. Bawa Pak Rektor. Mana dia? Pak. Ini mau minta, mohon Bapak Sudi agak, oke, begitu sampai di sana, langsung dia, nggih Pak. Nggih. Apalagi sampai Pak Rektor, iki mahasiswa wapi tenan iki. Masya Allah, langsung Insya Allah. Jangan bawa saya. Kalau saya bawa nanti yang diterima saya. Bercanda. Ustadz, saya punya pertanyaan Ustadz, bagaimana caranya agar kita ikhlas dan kuat ketika kita ditinggalkan oleh kedua orang tua kita menghadap Sang Ilahi? Ketika meninggal Nabi Muhammad SAW, respon sahabat macam-macam. Umar mencabut pedang. Man qala inna Muhammadan qad mata fa'adrib unuqahu. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Akhirnya datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul tapi meninggal dunia. Afa immata, kalau dia meninggal,
au qutila atau dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama kamu yang lama? Wa may yanqalib ala aqibayhi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun, wa sayajzillahu syakirin, Allah tetap akan memberikan balasan pada orang yang bersyukur. Jatuh pedang Umar bin Khattab, orang setingkat Umar saja pun tetap bisa lupa ayat. Hari ini Abdul Somad yang menasihati, sabar ya, sabar ya. Tapi ketika musibah itu datang, as-sabru inda sadmatil ula, sabar itu datang pada pukulan yang pertama. Maka balikkan pada Allah. Ini ujian, sabar. Ayah kita meninggal, ibu kita meninggal, sabar. Memang berat, terasa lembut lunak tanah itu dipijak, terasa gempa bumi. Tapi datang kawan-kawan menyabarkan. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan punya kita, ini punya Allah. Allah ambil, dia lebih sayang. Allah hanya ingin melihat kau sabar. Nabi Muhammad anak yatim, Imam Syafi'i anak yatim, ulama-ulama kita anak yatim. Jangan sedih menjadi yatim, karena Allah ingin memuliakanmu. Kamu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Fa'amal yatima fala taqhar, jangan kau hardi. Nah, jadi sabar. Makanya banyak kita lihat suami-suami yang ketika istrinya meninggal sabar dia. Tak ada dia menangis. Setetes pun air matanya tak ada menangis. Bapak enggak sedih Pak? Itu pinjaman dari Allah Pak Ustaz. Sampai akhirnya Allah mengambil. Apa yang mesti saya sedihkan? Ustadz nih kalau cerita selalu enggak enak aja. Oke kita balik. Sekarang kita balik suami yang meninggal. Ibu tuh enggak nangis. Banyak orang heran. Ibu enggak nangis. Enggak Pak Ustadz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Balikkan pada Allah SWT. Bagaimana pandangan dan pendapat Ustadz tentang jaringan Islam liberal yang sudah mulai marak di Indonesia dan saat ini mulai masuk ke kerohanian SKI sekolah-sekolah. Jadi ada di Jawa Timur Pondok Pesantren Ponorogo, Gontor, Darussalam punya anak namanya Dr. Fahmi Zarkashi. Itu ketua daripada MIUMI, Majelis Intelektual Muda Ulama Muda Indonesia. Mereka ini punya namanya INSIS, bukan ISIS, INSIS. INSIST. Ini yang konsen dalam masalah mengcounter liberal. Jadi adik-adik nanti buat kajian, undang mereka. Cuman mereka tidak model ceramah begini. Pakai makalah, serius, pakai infokus. Nah, nanti undang. Ada namanya Dr. Adian Husaini. Kemudian ada pula Dr. Fahmi Zarkashi dari London, Inggris. S2-nya dari IIU, International Islamic University di Islamabad, Pakistan. Ada lagi dapat doktor 2, satu dari Bonn, Pak Jerman, yang satu lagi dari Istak. Murid langsung dari Profesor Dr. Naqib Al-Attas yang ada di Malaysia. Nah, ini mereka konsen mengcounter itu. Nah, nanti adik-adik is a world Islamic view, bagaimana memandang dengan pandangan Islam. Bagaimana program brainwash, cuci otak, bagaimana, itu semua. Dari pagi sampai makan siang zuhur, sampai sore sehari membahas tentang masalah itu dengan pakar-pakarnya. Nah, insya Allah ke depan buat program. Buat program apakah sebulan sekali, atau 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali, apakah triwulan, apakah caturwulan, bulan ini ustadz ini, bulan depan ustadz ini. Tapi kalau untuk insist tadi harus satu paket. Nah, ini insya Allah memberikan pandangan yang baru buat kita semua insya Allah. Amin. Kertas terakhir, minta doa untuk siswa-siswi SMA Negeri 9 Surabaya yang akan menghadapi ujian nasional. Hadir 2.000 siswa-siswi. Di mahasiswa-siswi ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi Unair agar istiqomah menjalankan visi misi universitas excellent with morality. Oh, ini luar biasa. Tetap excellent, tetap peringkat tinggi, tetap berprestasi secara intelektual, tapi with morality. Tapi tetap berakhlakul karimah. IP-nya 4,
tapi juga tahajudnya rajin, fisiknya sehat. Amin. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, kuat fisik, kuat mental, kuat ekonomi, kuat otak, kuat hati, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Mudah-mudahan selesai kajian ini tidak bim salabim abrakadabra, tapi berproses menuju kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.